tausiah akan kita mulai, yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Yunar Ilyas. Insya Allah temanya kali ini adalah mengenai tipologi anak dalam Al-Quran ya Pak ya. Benar ya? Dari informasi, benar ya? Bocoran. Ya, jadi mudah-mudahan temanya insya Allah akan sangat menarik karena beliau adalah sangat mumpuni dalam bidang ini insya Allah. Jadi mari kita ikuti bersama-sama tausiah kali ini. Semoga kita akan mendapatkan manfaat dari tausiah ini. Untuk waktu dan tempatnya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Judul ceramah malam ini, tipologi anak menurut Al-Quran. Ada 4 tipe anak menurut kitab suci Al-Quran. Pertama, anak sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan hidup dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, dan yang abadi, yang baik sampai akhirat itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala, amal, dan sebagai harapan. Kalau kita sudah berpakaian, jadi kalau laki-laki sudah pakai celana, sudah pakai baju, tutup aurat, itu sudah cukup. Tapi rasanya masih ada kurang kalau belum ada perhiasannya. Jadi kalau sorban ini perhiasan lah gitu ya, atau peci juga perhiasan. Sebelah sini. Makasih. Kalau perlu pakai tasbih, kalau perlu pakai tongkat. Tapi jangan lupa perhiasan bukan pokok. Yang pokok tetap pakaian. Jadi kalau Pak Kiainya sudah pakai baju koko, udah pakai sorban, ya, tapi nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nah, itu kebalik. Jadi perhiasan ada, tapi yang pokok ditinggalkan. Suami istri itu walaupun hidup sudah bahagia sebagai suami istri, sudah hidup tenang, tapi rasanya masih ada yang kurang kalau belum punya anak. Makanya anak adalah perhiasan. Orang tua sering banggakan anaknya. Oh, anak saya tampan, anak saya ganteng, anak saya cantik, ya, gitu. Biasa gitu.
Tetapi yang lebih penting dari itu adalah apakah anaknya menjadi anak yang soleh atau tidak. Dan disebut dengan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nomor 2, anak sebagai ujian atau fitnah. Al-malu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta benda dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah artinya ujian, imtihan, ibtila bagi orang tua. Jadi anak dititip, merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tua sanggup memelihara titipan ini, membesarkan dan mendidiknya? Kalau anaknya baik, yang dapat nama juga orang tuanya. Wah, ini anaknya baik sekali, anak siapa ya? Anak Ustadz Yunahar. Wah, pantas, cocok lah gitu. Tapi kalau anaknya bandel, anak siapa ya? Anak Ustadz Yunahar. Wah, kasihan, ustadznya ceramah mana-mana, anaknya gak keurus. Jadi tetap dikaitkan dengan orang tua. Bandel orang tua juga ditanya, dapat nama buruk. Baik juga orang tua juga gitu. Kadang-kadang di Indonesia orang tua dapat surat panggilan dari kepala sekolah. Oh, senang dia. Oh, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Mungkin anak saya berprestasi, mau diberi penghargaan. Ternyata kepala sekolah mengembalikan. Sekolah tidak sanggup lagi mendidik anak ibu katanya. Kadang-kadang